Ya, baik. Selamat siang. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Jelas, Terdengar, Pak. Pak. Ya, yang sudah hadir di siang hari ini ya untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa bisa mengaktifkan kameranya. Ya, selanjutnya untuk tampilan di layar sudah keluar. Terlihat, Pak. Sudah keluar. Ya, jadi di eh, pertemuan siang ini kita ketemu lagi ya di mata kuliah perpindahan eh, kalor dan massa. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya mengenai teori yang di minggu sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana proses panas itu berpindah secara eh, rangkaian seri, kemudian ada rangkaian paralel. Nah, lalu di bagian ini adalah eh, kondisi yang mengkombinasikan. Yang dimaksud dengan kombinasi itu ada dua kondisi ya. Untuk kondisi satu dan 2 ini merupakan rangkaian yang terjadi secara eh, paralel. Lalu di kondisi ketiga adalah rangkaian yang terjadi secara seri. Nah, kondisi inilah yang menjadikan panas tersebut mengalami perpindahan ya untuk kondisi pertama paralel panas terdistribusi bisa melalui jalur satu kemudian bisa juga melalui jalur dua. Lalu di selanjutnya panas tersebut merambat melalui jalur tiga. Nah, perbedaan inilah yang menyebabkan proses distribusi panas mengalami perbedaan. Untuk rangkaian seri hanya menggunakan satu saluran, kemudian di rangkaian paralel ini ada dua saluran, ada saluran satu dan saluran dua. Kemudian lalu bagaimana proses atau cara melakukan perhitungan? Yang pertama antara kondisi satu dan kondisi dua ini adalah dua hal yang berbeda, maka harus disederhanakan menjadi satu kondisi. Jadi pada saat mendapatkan gambaran ya di satu rangkaian yang awalnya berupa paralel, maka harus dirubah dulu ke dalam bentuk rangkaian seri. Eh, Setelah dirubah, maka baru bisa dihitung berapa besar nilai resisten dan berapa besar nilai hambatan atau nilai heat flux yang terjadi pada saat rangkaian tersebut dengan kondisi paralel dan rangkaian seri. Untuk suaranya jelas stabil terdengar ya. Suaranya bisa jelas terdengar ya untuk suaranya. Iya, Pak. Dengar. Ya. Nah, ini adalah ilustrasi yang tadi. Jadi di bagian ini ada kondisi paralel. Paralel itu artinya bercabang. Dikatakan paralel karena ada cabangnya. Ini cabang satu, cabang dua. Jadi panas tersebut mengalir melalui cabang
1, kemudian ini adalah cabang 2. Nah, kemudian di bagian ini merupakan rangkaian yang seri. Jadi dikatakan seri karena hanya memiliki satu jalur. Jadi satu jalur inilah yang dilalui oleh panas tersebut. Ya, nah dari panas ini merambat melalui saluran 1 atau saluran 2, kemudian di bagian ini ada rangkaian seri, seri 1, kemudian rangkaian seri 2. Lalu untuk kondisi tersebut, rangkaian 1, ini adalah R1, bisa dihitung yang pertama untuk mencari nilai R. R ini adalah resisten. Resisten itu merupakan hambatan ya, resistansi. Jadi kalau diartikan R itu adalah singkatan dari resistan atau hambatan. Hambatan inilah yang nantinya memberikan kontribusi terhadap heat flux atau laju atau besarnya aliran panas yang dipindahkan. Yang pertama adalah L. L itu merupakan nilai ketebalan atau panjang dari material yang dipergunakan. Lalu yang berikutnya K1 ya. K1 itu adalah nilai thermal conductivity. Ini merupakan nilai thermal conductivity. Thermal conductivity material 1. Itu thermal conductivity untuk material yang pertama. Kemudian A1 ini adalah luas penampang atau luas permukaan yang dilalui oleh aliran panas tersebut. Ini adalah persamaan yang nantinya bisa dipergunakan untuk menghitung besarnya nilai hambatan pada rangkaian 1, kemudian pada rangkaian 2 sama rumusnya, cuman yang membedakan adalah L2 ya. Kalau tadi L1 itu panjang untuk bidang 1, kemudian L2 ini adalah panjang untuk bidang 2-nya. Lalu A2 itu adalah luas permukaan untuk bidang 2. K2 itu adalah nilai thermal conductivity. Selanjutnya setelah melewati rangkaian paralel, ini masuk ke rangkaian seri. Di rangkaian seri ini juga untuk menghitung nilai resisten dilakukan dengan harus mengetahui ya, panjang material tersebut. L-nya berapa, length-nya atau panjangnya. Kemudian thermal conductivity ini selalu harus diketahui properties material tersebut. Berapa besar nilai thermal conductivity yang dimiliki oleh material tersebut. Berikutnya luas permukaan. Luas permukaan yang dilewati oleh saluran panas tersebut. Berapa besar luas permukaannya. Kemudian di bagian akhir, ini rangkaian seri tetapi kondisinya untuk perpindahan panas secara konveksi. Karena di sini ada nilai H. H itu adalah koefisien konveksi. Koefisien konveksi ini ada peranannya dengan fluida apa yang dipergunakan. Apakah menggunakan fluida cair
atau fluida gas. Nah, ini ada hubungan gas dan cair. Antara fluida gas dan cair memiliki nilai koefisien konveksi yang berbeda. Lalu yang jadi pertanyaan lagi, apakah fluida cair tersebut sama cair juga memiliki koefisien konveksi? Ya, nanti ini juga perlu diketahui apakah fluida tersebut koefisien konveksinya berbeda untuk fluida misalnya yang fluida cairnya adalah oli, lalu yang fluida berikutnya misalkan water ya atau air. Ini jelas memiliki perbedaan nilai koefisien konveksinya. Jadi nilai koefisien konveksinya memiliki perbedaan. Nah, setelah mengetahui nilai resisten, karena resisten ini memberikan kontribusi terhadap nilai ini ya, Qx itu sama saja dengan heat flux. Ini nanti bisa dihitung resistennya, resisten total dengan memasukkan ke dalam persamaan ini R1 tinggal didapat dari nilai tersebut berapa nilai R1, lalu dikali dengan R2. Ini R2 berapa nilainya, kemudian R1 ditambah dengan nilai R2 ditambah nilai R3, ini adalah nilai R3, dan terakhir ini nilai R convection, hambatan convection. Nah, setelah didapatkan nilai R total ya R total, nanti baru bisa menghitung Qx. Qx ini sama saja dengan heat flux-nya atau kalau bahasa Indonesianya laju aliran panas, atau sama saja dengan kecepatannya berapa laju aliran panas tersebut, kecepatan aliran panasnya. Data yang harus diketahui pertama adalah T1. Berapa temperatur yang ada di sini? Karena prinsip dari perpindahan panas adanya perbedaan suhu ya. Berarti kalau T1-nya memiliki temperatur yang lebih tinggi, ini temperatur yang lebih tinggi, dan di bagian ini temperaturnya lebih rendah. Karena ada perbedaan temperatur inilah terjadinya perpindahan panas. Jadi kalau diartikan T1 harus lebih besar dari T ini T konveksinya. Nah, di bagian tersebut baru nanti bisa didapatkan nilai laju aliran panas tersebut. Ya. Prinsipnya seperti itu, laju aliran panas yang terjadi dalam kondisi one dimensi. Jadi yang perlu diingat, ini adalah kondisi aliran satu dimensional, satu dimensi ya. Dinamakan satu dimensi karena yang dilihat hanya satu bidang saja. Satu bidang itu artinya melihat pergerakan atau aliran panasnya itu mengalir arah bidang X. Jadi kalau digambarkan ini ada aksis ya, ini sumbu Y, ini adalah Z, dan ini adalah X. Nah, yang diperhatikan di bagian ini hanya mengamati pergerakan atau perpindahan laju aliran arah bidang X. Aktualnya, sesungguhnya ya, aktualnya itu realnya itu panas tersebut merambat ke segala bidang. Tidak hanya bidang X, tapi juga merambat di bidang Y dan bidang Z. Tapi di bagian ini teorinya atau penjelasannya itu menjelaskan perpindahan panas yang hanya terjadi di satu dimensi. Nanti kalau misalnya lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau seandainya panas tersebut merambat arah bidang Y? Nah, ini nanti tinggal dihitung berapa nilai resisten yang ada di sini. Nah, itu adalah
arah bidang Y-nya. Nanti setelah didapatkan resisten arah bidang Y, kemudian resisten arah bidang apa untuk ini ya, di bagian ini kan ada, nah ini ada resistennya. Berapa besar nilai resistennya itulah nanti bisa diketahui eh, Ky ya, bukan Kx lagi tapi nilai persamaannya Ky sama dengan T1 min T ini ya, Tahingga dibagi dengan R total ya. Nah, yang mengalami perubahan jelas untuk R1 L-nya. Kalau tadi untuk kondisi ini yang arah bidang X berarti panjang horizontal ya, panjang horizontal. Tapi kalau bidang Y berarti panjang secara vertikalnya berapa nilai ketinggiannya. Itu adalah nilai L1-nya. Jadi kalau misalnya ini adalah L1 berarti nilai dari sini ke sini berapa nilai ininya tingginya atau nilai lebar dari atau apa panjang dari kondisi tersebut untuk bidang Y-nya. K1 tidak mengalami perubahan karena materialnya tetap. Karena untuk nilai K1 ya K1, K2, K3 lalu nilai H ini tidak mengalami perubahan, yang berubah adalah nilai L-nya. L mengalami perubahan karena arah aliran yang awalnya arah bidang X berubah menjadi arah tegak lurus. Jadi itu yang mengalami perubahan. Lalu nilai A1. A1 juga mengalami perubahan. Berapa luas permukaan kalau misalnya tampak bawah ya atau tampak atas, luas permukaannya untuk bidang rambatan arah vertikalnya. Ya, baik, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan untuk ilustrasi bagaimana proses melakukan perhitungan perpindahan panas yang terjadi secara kombinasi untuk rangkaian paralel dan rangkaian seri. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan masuk lagi ke share screen selanjutnya ya. Untuk tampilan di layarnya jelas terlihat? Jelas, Pak. Ya. Nah, ini merupakan bagian penjelasan yang tadi kita akan coba membahas ya per kondisi. Kondisi ini adalah kondisi rangkaian seri. Ini adalah rangkaian seri. Jadi kalau menemukan soal atau menemukan gambaran di suatu kondisi perpindahan panas, ketika mendapatkan ilustrasi seperti ini dipastikan bahwa ini adalah rangkaian yang tersusun secara seri. Nah, dari rangkaian seri ini dia menggunakan kondisi bidang 1, disebut saja bidang 1, RA, kemudian ini RB ini adalah bidang kedua, dan RC ini adalah bidang 3 untuk bidang datar. Sehingga bisa ditulis berapa besar nilai nilai Q ini yang merambat arah bidang X, Q menyeluruh arah bidang X. Bisa dihitung delta T, berarti delta T itu adalah selisih antara T1 dengan T4, jadi sama saja dengan nilai T1 min T4 dibagi dengan sigma RTH. Sigma artinya total, jadi kalau dituliskan R total untuk RA, RB, dan RC. Jadi
totalkan berapa nilai resisten yang dimiliki oleh RA, RB, dan RC. Nah, untuk menghitungnya seperti ini gambarannya, jadi dijumlahkan ya, RA ditambah dengan RB ditambah dengan RC, titik-titik itu artinya ya sampai seberapa banyak rangkaian tersebut yang disusun secara seri yang dipergunakan. Jadi kalau di ilustrasi gambar ini hanya tiga rangkaian, bisa saja nanti ini kalau diteruskan ya, ini ada rangkaian lagi, ini ada rangkaian lagi, dan seterusnya. Jadi ini adalah RD, kemudian ini adalah RE, A, B, C, D, E, dan ini adalah F, dan seterusnya. Jadi semakin banyak nilai ini ya, nilai resisten, maka laju aliran panas yang akan berpindah dari T1 ke T paling ujung terakhir itu nilainya akan semakin kecil ininya, nilai heat flux-nya. Nah, inilah yang teori dasar inilah yang seringkali banyak diaplikasikan atau dipergunakan, misalnya merancang suatu sistem ya, sistem misalnya di dalam sistem tersebut menginginkan proses perpindahan panas di ruang inti, panasnya cukup tinggi bisa sampai 1000 derajat Celcius, bahkan sampai 1000 lebih, misalnya 1500 derajat Celcius, itu kan sangat panas sekali. Nah, karena temperaturnya sangat panas di dalam ruang tersebut, lalu bagaimana untuk perpindahan panas di dinding-dinding bagian keluar, sehingga temperatur yang ada di dinding bagian keluar tersebut menjadi temperatur yang sangat rendah. Artinya temperaturnya sudah hampir sama dengan temperatur yang ada di lingkungan. Temperatur yang ada di lingkungan itu berkisar temperatur suhu lingkungan ya, sekitar 25 derajat Celcius atau sampai 30 derajat Celcius. Nah, itu kondisinya seperti itu bisa menggunakan pendekatan analitik, menggunakan rangkaian seri. Ya, itu merupakan bagian ilustrasi ya, yang di bagian tersebut bisa dipergunakan untuk merancang suatu sistem tertentu yang berhubungan dengan perpindahan panas. Nah, yang selanjutnya ini hanya penjelasan. Nanti penjelasan dari persamaan tersebut untuk RA, RB, dan RC. RA ini dihitung dari delta XA dibagi dengan K dikali A. Delta X ketebalan dari plat datar tersebut, berapa besar nilai tebalnya. Kemudian Ka itu adalah thermal conductivity, dan A ini adalah luas permukaan untuk bidang A. Dan seterusnya, ini untuk bidang B, ini juga sama ya, untuk kondisi B. Nah, ini ada kondisi B, berarti pada kondisi ini dan di bagian ini kondisi C, ini adalah untuk bidang C-nya. Ya, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Ya, suaranya stabil ya, bisa jelas terdengar. Nah, yang selanjutnya adalah perpindahan panas yang terjadi secara tunak. Tunak itu ya, kalau misalnya menemukan ada kata tunak, itu dipastikan alirannya
diasumsikan itu alirannya adalah steady state. Panas yang masuk pada sisi muka atau sisi awal sebelah kiri harus sama dengan panas yang meninggalkan sisi muka sebelah kanan. Jadi prinsipnya sama seperti energi ya, energi masuk sama dengan energi yang keluar. Itu adalah bagian dari kondisi steady state. Nah, ini kalau dituliskan Q masuk, jadi kalau ini adalah suatu sistem ya, misalkan sederhananya seperti ini, mengartikan dari persamaan Q in sama dengan Q output. Misalkan di bagian ini adalah plat ya, plat datar, berarti ini ada Q masuk, Q input, maka di bagian ini adalah Q outputnya. Jadi panas yang masuk sama dengan panas yang keluar. Nah, sama halnya juga dengan teori konservasi massa, atau kalau di mekanika fluida itu debit ya, Q1 sama dengan Q2. Artinya A1 sama A1 dikali dengan V1 sama dengan A2 dikali dengan V2. Ini sama saja dengan M.1 sama dengan M.2. Jadi massa yang masuk ke dalam suatu sistem, misalnya massa masuk ke dalam pipa, misalnya massanya masuknya 100 kg, maka yang harus keluar di saluran output juga harus sama 100 kg. Itu ada kondisinya seperti itu. Sehingga dengan persamaan teori steady state ini, sisi masuk sebelah kiri harus sama dengan sisi masuk sebelah kanan keluar, maka bisa dilanjutkan di dalam penurunan rumusnya. Q sama dengan QA sama dengan QB sama dengan QC. Jadi panas yang masuk di sisi QA, laju aliran panas ya, akan keluar di laju aliran QB, dan akan keluar juga di laju aliran di QC-nya. Ya, yang berikutnya bisa dihitung dengan penjabaran ya, penurunan dari rumus tersebut untuk nilai QA. QA ini adalah kalau dijabarkan ya, ini adalah QA delta TA, selisih antara sisi kiri dan sisi kanan untuk bidang A dibagi dengan resisten yang dimiliki oleh bidang A, hambatan yang dimiliki oleh bidang A. Ini nilainya akan sama dengan nilai ini kalau dihitung. Jadi kalau ada, misalnya ini digambarkan ya, diilustrasikan, ini ada plat 1, kemudian ini 2, dan ini adalah 3 ya. Ini untuk bidang A, ini adalah bidang B, dan ini adalah bidang C. A, B, dan C. Kemudian ada nilai Q. Q itu heat flux, simbolnya Q, dikasih nilai X karena yang diamati itu perambatannya arah bidang X. Jadi kalau
mengamati arah bidang Y ya tinggal ditulis Y ya. Tapi yang di bagian ini yang dibahas arah bidang X, arah aliran panas tersebut. Nah, lalu keluar di sini, ini juga nilai Qx-nya. Nah, kemudian bagaimana mengartikan nilai QA tersebut? Untuk nilai QA berarti yang ini ya, QA delta TA dibagi dengan resisten A. Berarti harus mengetahui terlebih dahulu berapa selisih temperatur yang ada di titik ini. Ini adalah T1, misalkan ini T1, simbolnya ini adalah T2. Berapa selisih temperatur yang ada di bidang A? Delta TA. Delta TA jadi dituliskan, ini kalau dilanjutkan ya, T1 min T2 per R. R itu adalah resistennya. Nah, untuk menghitung resisten ya lihat lagi ke penjelasan di bagian ini. Nah, ini adalah penjelasannya. Hambatan untuk bidang bidang A ya, ini untuk bidang A-nya. Delta XA dibagi dengan K dikali A. Jadi untuk menghitungnya delta XA dibagi dengan K dikali A. Itu adalah hambatan untuk bidang A. Jadi nanti harus diketahui dulu datanya. Berapa ketebalan ini? Tebalnya berapa? Jadi kalau digambarkan ini berapa nilai delta X-nya. Ketebalannya berapa? Berapa besar nilai tebalnya? Lalu nilai K, thermal conductivity untuk material A. Berapa besar nilai thermal conductivity-nya ya? Itu untuk mengetahui nilai thermal conductivity nanti bisa mencari di properties material, data properti materialnya, berapa nilai thermal conductivity yang dimiliki. Selanjutnya nilai A. A ini adalah luas ininya, luas penampangnya. Jadi kalau tampak samping kiri, karena ini dilihat dari apa, samping kiri. Nah, ini ada samping kirinya berapa nilai luas permukaannya. Jadi kalau permukaan samping kirinya berbentuk ini tampak samping kiri ya, kalau melihatnya seperti ini. Ini misalnya ini 4, ini 2 ya, tinggal dihitung luasnya. Kalau menghitung luas kan 4 dikali dengan 2, nilainya adalah 8 dengan satuan misalnya berapa satuan yang digunakan, misalnya satuannya adalah M ya, meter kuadrat. Itu adalah luas permukaannya. Ya, nah ini kelanjutan dari rumus tersebut nanti bisa dipergunakan teorinya untuk menghitung besarnya nilai QA, laju aliran panas yang merambat untuk bidang A, kemudian besarnya laju aliran panas yang merambat untuk bidang B, dan terakhir ini adalah laju aliran panas yang merambat untuk bidang C. Nah, yang berikutnya ini merupakan kombinasi yang banyak nih. Kombinasi banyak itu artinya kalau tadi kan rangkaiannya sederhana ya.
paralel seri. Nah, kalau di bagian ini diawali dengan arah aliran panas yang terjadi secara pertama rangkaian seri, kemudian 2A dan 2B ini adalah rangkaian paralel, lalu yang ketiga ini masuk lagi ke rangkaian seri, dan selanjutnya ini adalah rangkaian paralel. Seri, paralel, seri, paralel. Kondisi ini jelas ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Yang pertama, ketika panas tersebut merambat secara seri ya langsung ya arah bidang X, tetapi di kondisi 2A 2B ini panasnya tercabang, terbagi. Ada yang berpindah masuk ke luas permukaan bidang 2A, kemudian ada yang berpindah masuk ke luas permukaan bidang 2B. Nah, karena ada pembagian saluran tersebut, sehingga menyebabkan nilai R, nilai resistennya untuk penghitungan tidak bisa langsung dihitung. Artinya tidak bisa langsung dijumlahkan. Misalnya rangkaian seri R1 langsung dijumlah dengan R2 paralel, itu nggak bisa. Jadi harus disederhanakan terlebih dahulu. Penyederhanaannya, yang dari paralel harus dirubah ke rangkaian seri. Jadi pada saat melakukan perhitungan, rangkaian paralel ini menghitungnya berapa nilai resistennya. Untuk rangkaian paralel rumusnya, nilainya setelah didapatkan nilai tersebut, R-nya baru bisa dijumlahkan untuk rangkaian seri selanjutnya untuk bidang 3. Kemudian untuk bidang 4 ini harus disederhanakan lagi ke dalam bentuk rangkaian serinya. Jadi harus dijumlahkan nilai T3 ke T4 atau nilai resistennya untuk PA, PB, dan PC. Nah, sehingga kalau dilanjutkan penjelasannya untuk bidang yang ini merupakan kondisi perpindahan panas ya, perpindahan panas yang terjadi secara konduksi, lalu diterjemahkan ke dalam analogi rangkaian listrik. Nah, analoginya ya seperti ini. Ini adalah analogi rangkaian listriknya. Yang pertama ini adalah di sini ya, ini T0. Kalau T0 ini di posisinya ada di sini. Ini ada di sini nih, ini adalah T0, ini ada T0-nya ya, ini T0. Kemudian T0 ke T1. Jadi harus terlebih dahulu diketahui di titik ini titik sini ya, titik T0. Dan titik ini berapa besar nilai temperaturnya. Temperatur di awal dan temperatur di bagian sisi kanan untuk bidang 1. Kemudian setelah itu T1 dan T4. T1 berarti ada di sini, ini ada T1. Ini bukan T4 ya, ini T2. Ini adalah T2. Nah, ini T2 berarti T2-nya ada di bagian ini. Ini adalah T2. T1 dan T2. Kemudian untuk R2A. R2A ini adalah nilai resistennya. Resisten
untuk bidang untuk bidang 2A ya. Ini nanti bisa di blok aja, ngebayang ini satu bidang. Jadi kalau bayangkan ya ini adalah satu bidangnya untuk 2A ya. 2A itu yang berwarna merah supaya ada perbedaan. Ini 2B-nya ini yang warna biru. Itu adalah bidang 2B. Nanti bisa dihitung resistannya. Resistannya nanti kembali lagi ke teori yang tadi ya. Delta X berarti ketebalan ini T1 dan T2 ketebalan bidang 2A berapa besar nilai tebalnya, lalu dibagi dengan K thermal conductivity dan luas penampang untuk bidang A tersebut. Setelah didapatkan nilai resisten, nanti dituliskan di sini resisten untuk 2A, kemudian resisten untuk 2B, kemudian yang selanjutnya ini rangkaian seri, ini hanya satu, ya, hanya satu garis, satu jalan. Selanjutnya dari T3 ke T4, dari T3, ini dari yang ini gambarnya T3 menuju ke T4. Berarti dari di titik sini ya, T3 ke T4. T3 ke T4 dibagi ada 3 bidang, R4A, R4B, dan R4C. Ini 4A, 4B, dan 4C. Berapa besar nilai resisten atau hambatan yang dimiliki oleh bidang tersebut untuk bidang 4A, 4B, dan 4C. Nah, setelah mengetahui nilai-nilai tersebut nanti bisa dihitung untuk menyelesaikan tahanan yang disusun paralel harus diselesaikan lebih dahulu sehingga pada akhirnya akan terbentuk susunan seri. Nah, yang pertama adalah harus mencari terlebih dahulu nilai resisten untuk R2A dan R2B sehingga kalau dituliskan menjadi RK1 itu adalah resisten total untuk R2A dan R2B. Kemudian resisten total untuk R4A dan R4B dan R4C ini adalah RK2. Sampai sini bisa terbayang ya, maksudnya bagaimana proses atau langkah yang harus dihitung untuk menyelesaikan rangkaian yang terjadi secara paralel. Jadi tidak bisa langsung dihitung langsung ya, nggak bisa harus dihitung langsung, tapi harus disederhanakan dulu. Yang paralel itu harus dirubah ke dalam hitungan rangkaian resisten seri terlebih dahulu. Nah, karena rangkaiannya paralel, ini rangkaian paralel ya, ini rangkaian paralel dan ini rangkaian paralel, sehingga rumus untuk menghitungnya seperti ini. Nah, ini adalah rumusnya. Rumus untuk menghitung R thermal atau untuk mencari nilai RK1-nya. Ini sama aja dengan rumus ini untuk mencari nilai RK1. Yang pertama adalah R1, berarti nanti harus terlebih dahulu berapa nilai R2A-nya. Kemudian R2B, berarti harus mengetahui terlebih dahulu, jadi dihitungnya hanya sampai di sini.
Nah, ini adalah rumusnya. 1 per R thermal sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2. Jadi kalau dilanjutkan, ini kan bisa dihitung ya, ini kan 1 per RTH sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2. Nah, ini kalau ngitungnya gimana? Ini berarti harus ini R1, ini R2 ya. Kan kalau penjumlahan berupa pecahan R1 R2 dibagi R1 berarti ini adalah R2 ya. Kemudian R1 R2 dibagi 2 ditambah dengan R1. Nah, itu adalah rangkaian yang disusun secara paralel. Nah, nanti bisa dihitung dari persamaan ini. Satu per RTH sama dengan R2 plus R1 per R1 plus R2 plus R1 dibagi R1 dikali dengan R2. Jadi setelah didapatkan, maka nilai tersebut adalah nilai R thermalnya. Nah, misalkan ini setelah dilakukan perhitungan, ternyata 1 per RTH sama dengan 2 per 4 ya, misalkan ya. Ini nilai kalau diartikan sebagai kuantitatifnya, ini adalah misalkan ini 2 per 4. Nah, 2 per 4 itu kalau disederhanakan ini 1 per 2. 1 per 2. Kemudian kalau dipindahkan ke sini ya, 1 per RTH sama dengan 1 per 2, maka nilai RTH-nya itu ya tinggal dikali silang. RTH, ini kan kalau dikali silang ya, ini dikali ke atas. RTH dikali 1, ya nilainya adalah ini. Kemudian ini 2 dikali 1 nilainya 2. Jadi nilai resisten thermalnya nilainya adalah 2. Nah, 2-nya ini untuk resisten thermal yang dimiliki oleh paralel 1. Yang selanjutnya ya sama menghitungnya untuk bidang yang ini. Kalau yang tadi kan rumusnya hanya sampai ini ya, 1 2 karena ada 2. Tapi kalau di bagian ini 1 2 3 berarti persamaannya bisa dipergunakan sampai di sini. Nah, menambahkan nilai R3-nya. R3-nya karena ada 3 rangkaian, 1 2 dan 3. Ya, oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan atau ada diskusi yang mau ditanyakan untuk perhitungan menggunakan rangkaian kombinasi. Jadi ada rangkaian paralel dan rangkaian seri. Suaranya stabil, jelas terdengar ya? Iya, Pak. Ya. Yang berikutnya kalau tidak ada pertanyaan, masuk lagi ke slide berikutnya. Nah, setelah mengetahui nilai-nilai tersebut, maka bisa dihitung untuk nilai ini ya, nilai total delta T. Ini ada delta T berarti T selisih antara T
T awal, ini T0 ya, T awal dengan T akhirnya, T4. Jadi kalau dituliskan delta T itu ya sama saja dengan T1 min T4. Berapa perbedaan suhu awal dan suhu akhir? Dibagi dengan R1 plus RK1. Nah, sekarang menggunakan yang ini, RK1-nya. Kemudian R3-nya yang ini, yang digunakan karena berupa rangkaian seri. Ini adalah R3 ditambah dengan RK2. Ini adalah RK2-nya. RK2. Setelah data-data tersebut diketahui, ya tinggal nanti bisa didapatkan nilai Q. Q itu adalah heat flux atau laju, sama saja dengan laju aliran panasnya. Berapa besar laju aliran laju panas yang mengalami perpindahan. Ya, nah ini merupakan penurunan atau penjabaran dari rangkaian seri dan rangkaian paralel tersebut. Ini rangkaian serinya, kondisinya ada di bagian ini. Ini adalah kondisi rangkaian seri. Ini adalah rangkaian seri. Kemudian yang ini merupakan rangkaian paralel. Penyelesaian persamaan aliran panas untuk susunan seri dan paralel ya nanti bisa dihitung dengan penggunaan ini. Persamaan T0 dikurang dengan T4. Jadi T awal dikurang dengan T akhir, suhu paling tinggi, temperatur tinggi dikurangi dengan temperatur yang paling rendah, T akhirnya. Cukup mudah ya untuk menyelesaikan kondisi perhitungan tersebut, ya tinggal disederhanakan. Kalau misalnya rangkaiannya berupa rangkaian kombinasi, maka harus dirubah terlebih dahulu ke dalam bentuk susunan seri, sehingga bisa dihitung secara satu persatu untuk penjumlahan berapa besar nilai resisten ya. Jadi nanti bisa dihitung, dijumlahkan seperti ini. Karena ini sudah disederhanakan, ya ini awalnya rangkaian paralel. Ini paralel, dan ini juga sama. Ini rangkaian paralel. Sehingga kalau sudah dirubah ke dalam rangkaian susunan seri, bisa dijumlahkan secara langsung. R1 ditambah dengan RK1 ditambah dengan R3 ditambah dengan RK2. Nilai-nilai tersebutlah yang nantinya berguna untuk menghitung selisih hasil temperatur antara nilai T0 dan T4 tersebut. Ya, itu adalah penjelasan singkat ya, penjelasan ilustrasi gampangnya untuk memahami bagaimana perpindahan panas yang terjadi dengan kondisi ini dikondisikan. Kondisinya adalah plat datar, menggunakan ilustrasi plat datar untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, yang bagian selanjutnya adalah penjelasan one dimensional. Tadi sudah dijelaskan. Yang dimaksud dengan one dimensional itu adalah
melakukan analisis hanya melihat satu bidang. Jadi yang dilihat itu adalah satu bidang. Apakah itu mau bidang aksis X atau aksis Y, bidang ya, atau sumbu Y, atau aksis Z. Nah, bidang X, bidang Y, atau bidang Z. Itu adalah kondisi dimensi, satu dimensi. Aktualnya, sesungguhnya, kalau sesungguhnya aktualnya itu atau nyatanya ya panas itu merambat arah bidang Y, bidang Z, dan bidang X. Tapi di bagian teori ini yang dibahas melihatnya dalam perspektif arah aliran bidang X. Lalu yang selanjutnya ada kata steady state conduction, perpindahan panas yang terjadi secara konduksi, artinya membutuhkan media rambat. Media rambatnya itu bisa menggunakan unsur logam sebagai media rambatnya. Kemudian panasnya ini dengan kondisi tunak. Tunak itu ya kestabilan pada saat panas tersebut mengalami perpindahan. Suatu kondisi di mana transfer panas terjadi melalui suatu benda dalam satu dimensi, misalnya sepanjang sumbu benda atau sepanjang aksis benda tersebut arah bidang X atau bidang Y atau bidang Z. Sebagai contoh, sebuah batang logam yang dipanaskan pada satu ujungnya maka akan mengalami konduksi satu dimensi dengan keadaan tunak, jadi panasnya terus secara kontinu ya. Tunak itu artinya stabil, panas tersebut mengalir dari sumber panas ke bagian yang temperaturnya lebih rendah. Lalu transfer panas hanya terjadi sepanjang sumbu batang, dan suhu di dalam batang akan mencapai suatu nilai tetap setelah waktu yang cukup lama. Ini yang dimaksud dengan kondisi keseimbangan, kondisi keseimbangan energi. Jadi energinya kalau misalnya suhunya sudah stabil antara sisi kiri dengan sisi kanannya nilainya sama, maka kondisi tersebut dengan kondisi yang tunak, kondisi tetap ya, kondisinya adalah nilainya kondisinya yang steady, kondisinya sudah tetap. Ya, lalu yang berikutnya thermal resistant. Ini yang seringkali tadi dibahas ya di slide-slide sebelumnya, seringkali disinggung mengenai kata R, tulisan R, thermal resistant. Apa itu thermal resistant? Thermal resistant merupakan besarnya hambatan atau sulitnya yang dihadapi oleh energi panas ketika mengalami pergerakan melewati suatu material atau sistem. Materialnya ini ya beragam ya, bisa material yang terbuat dari logam, atau material yang terbuat dari kayu, atau material yang terbuat dari plastik. Itu materialnya yang dilewati oleh panas tersebut. Nah, kemudian konsep thermal resistant ini penting karena dibutuhkan untuk melakukan analisis perpindahan panas, terutama yang terjadinya itu secara konduksi dan konveksi. Kenapa konveksi ini dilibatkan? Karena ketika panas tersebut di salah satu sisi bidang konduksinya itu mengalami sentuhan atau kontak dengan fluida tertentu, baik itu fluida gas atau fluida cair, maka peranan thermal resistant tersebut memberikan kontribusi terhadap
laju aliran perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Selanjutnya, thermal resistance dihitung sebagai perbandingan antara perbedaan suhu antara dua titik dalam suatu material atau sistem dengan laju perpindahan panas melalui material atau sistem tersebut. Nah, di bagian akhir, kesimpulan yang bisa didapatkan, semakin besar nilai ini ya, semakin besar nilai R itu thermal resistant, semakin besar nilai thermal resistant memberikan kesulitan bagi panas untuk mengalami perpindahan. Jadi pada saat nilai thermal resistannya tinggi, maka panas yang berpindah tersebut semakin sedikit atau semakin lambat atau bahkan tidak bisa mengalami perpindahan. Nah, inilah yang dimiliki oleh benda yang masuk dalam kategori isolator. Jadi benda tersebut mengisolasi panas yang akan mengalami perpindahan, sehingga panasnya tidak bisa mengalir atau panasnya tidak bisa berpindah. Ya, yang berikutnya adalah composite wall. Composite wall ini dinding tetapi berupa materialnya komposit. Dinding komposit mengacu pada suatu bidang dinding yang terdiri, jadi ada beberapa lapisan. Jadi sama kalau dibayangkan seperti lapisan kue ya, atau kue lapis, ada lapisan 1, lapisan 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai seberapa banyak komposit tersebut memiliki lapisan dengan karakteristik nilai thermal yang bervariasi. Jadi untuk lapisan 1, karakteristik thermalnya berbeda dengan lapisan 2, lapisan 2 juga berbeda dengan lapisan 3, dan lapisan 3 juga berbeda dengan lapisan 4, dan seterusnya. Dinding komposit sering digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana transfer panas terjadi melalui suatu sistem material dengan karakteristik thermal yang berbeda-beda. Nah, inilah penjelasan dari dinding komposit tersebut. Misalnya, ini sebagai contoh, dalam analisis konduksi, dinding komposit dapat dipertimbangkan atau sebagai alternatif lain untuk sistem dua dimensi yang memungkinkan aliran panas melalui lapisan material tersebut. Ya, tadi teori mengenai composite wall. Lalu bagaimana dengan contact resistant? Contact resistant ini adalah hambatan yang dipengaruhi oleh sudut kontaknya atau besarnya nilai sentuhan, atau yang bagian yang kontak itu sama aja yang bersentuh ya, bersentuhan atau melakukan kontak secara fisik, bersentuhan secara fisik antara bidang 1 dengan bidang 2-nya. Nah, jadi kalau digambarkan seperti apa kontaknya, ya ini adalah bagian ini A dan B. A dan B ini artinya sama saja dengan full contact ya, atau kontaknya secara penuh. Jadi semua bidang, semua lapisan saling bersentuhan, tetapi bedanya di bagian ini untuk kondisi gambar yang ini ya. Nah, ini kalau yang dilingkarin ini, ada bagian yang mengalami sentuhan atau mengalami kontak, tetapi ada bagian yang tidak bersentuhan. Untuk bidang yang mengalami sentuhan, ini kalau dilingkari, nah ini adalah bidangnya, mengalami sentuhan. Ini mengalami sentuhan ya. Kemudian di bidang ini ada sentuhannya, ini balas sentuhan, ini ada kontak, dan ini bagian kontak. Lalu bagaimana untuk bidang yang tidak mengalami
kontak. Nah, ini yang diilustrasikan dengan lingkaran warna biru ya. Ini ada tanpa kontak, jadi tidak bersentuhan permukaannya. Ini tidak bersentuhan, ini juga tidak bersentuhan, dan ini bagian ini tidak ada sentuhan, ini tidak ada sentuhan, kemudian tidak ada sentuhan, dan ini tidak mengalami sentuhan. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, nah jika ini kondisi eh, kalau misalnya ini diilustrasikan ya, ini ada kondisi pertama, kondisi satu, dan ini adalah kondisi dua. Antara kondisi satu dan kondisi dua ada perbedaan. Yang pertama, kondisi satu semuanya mengalami full sentuhan, full kontak, bersentuhan. Lalu yang kondisi dua ada sebagian yang bersentuhan, ada yang tidak. Nah, kemudian pengaruhnya terhadap nilai Qx tersebut atau nilai laju aliran panas. Jelas untuk yang full kontak, laju aliran panasnya yang kondisi ini ya, Qx-nya yang kondisi gambar ini, maka nilai laju aliran panasnya bisa maksimal, tetapi yang bagian Qx untuk kondisi ini mengalami kondisi penurunan atau menjadi minimal ya, menjadi berkurang. Nah, hal ini juga yang perlu diperhatikan pada saat melakukan perhitungan untuk perpindahan panas yang terjadi secara konduksi. Pastikan apakah kondisinya itu semuanya saling bersentuhan atau ada bagian yang tidak mengalami sentuhan. Karena kalau misalnya tidak ada atau ada bagian yang mengalami tidak saling kontak, maka nilai resistennya, nilai resisten termalnya menjadi bertambah. Itu menjadi penyebab bertambahnya nilai resistansi termal. Ya, suaranya stabil, jelas terdengar ya. Iya, Pak. Nah, itu adalah teori mengenai resisten termal. Jadi resisten termal, kalau tadi kan resisten termal itu hanya dipengaruhi oleh ketebalan, kemudian thermal conductivity, lalu delta X ya. Nah, di bagian ini resisten termal juga dipengaruhi oleh permukaan yang tidak rata atau yang biasa dipahami dengan kontak resisten. Nah, yang berikutnya ini merupakan ilustrasi ya. Jadi kalau di bagian selanjutnya, ketika full kontak, alirannya seperti ini. Panasnya mengalirnya ya lurus saja tanpa hambatan, artinya panas yang berpindah tersebut tidak ada penghambat, dalam hal ini kontak resisten. Kemudian untuk bagian yang memiliki permukaan yang kasar atau permukaan yang berlubang antara sisi kiri dengan sisi kanan, jadi bisa dilihat di ilustrasi ini ada bagian yang pad line ya atau garis alirnya itu 3, tetapi di bagian yang kontak justru nilai pad line-nya nilainya 1, hanya 1 garis. Nah, artinya distribusi panas mengalami penurunan atau mengalami
pengurangan untuk berpindah secara konduksinya. Ya, yang selanjutnya thermal kontak resisten atau hambatan kontak thermal adalah hambatan yang munculnya itu antara permukaan ya, dua permukaan yang bersentuhan dalam hal ini perpindahan panas. Hambatan ini dapat menghambat aliran panas antara permukaan tersebut sehingga di bagian akhir menurunkan efisiensi. Nah, ini yang perlu juga menjadi perhatian ya pada saat merancang suatu sistem yang berhubungan dengan perpindahan panas. Pastikan panas tersebut yang dipindahkan permukaannya dengan kondisi antara dinding 1 dengan dinding 2 atau lapisan 1 dengan lapisan 2 yang bersentuhan itu permukaannya halus, tidak ada permukaan yang kasar, sehingga nilai efisiensinya bisa maksimal. Ya, yang berikutnya adalah faktor apa saja yang mempengaruhi nilai thermal contact resistant. Yang pertama adalah kekasaran permukaan. Jadi semakin kasar, ini kalau diilustrasikan ya, di gambar ini kalau permukaannya semakin tinggi, kekasarannya berarti hanya sedikit yang mengalami sentuhan, maka semakin besar hambatan kontak thermal yang dimiliki oleh bidang tersebut untuk kondisi ini, untuk kondisi B ya, ini kondisi B-nya. Kemudian material permukaan, material yang berbeda memiliki konduktivitas thermal yang berbeda yang dapat mempengaruhi hambatan kontak thermal. Tekanan kontak, nah ini juga ada pengaruh. Kalau tadi pengaruh dari kekasaran permukaan, yang berikutnya adalah tekanan kontak. Nah, yang dimaksud dengan tekanan kontak itu, ini misalnya ini adalah bidang 1 ya, layer 1, lapisan 1, ini lapisan 2. Tekanannya antara bidang ini, bidang yang saling bersentuhan itu memberikan pengaruh. Jadi kalau misalnya tekanan daya rekatnya atau daya tempel ya, yang ditekan situ dengan tekanan tinggi, dan yang satu tekanannya rendah, ini memberikan pengaruh terhadap nilai kontak resisten tersebut. Semakin besar tekanan kontak, maka semakin kecil hambatan thermal yang dimiliki. Yang selanjutnya adalah tingkat kebersihan permukaan. Nah, ini yang menjadi perhatian ya pada saat tingkat kebersihan ini memberikan pengaruh terhadap nilai Q atau heat flux ya, heat flux, Q atau heat flux. Kebersihan permukaan, adanya kotoran atau minyak pada permukaan dapat meningkatkan hambatan kontak thermal. Nah, ini seringkali dilakukan ya untuk membersihkan, misalkan ya, membersihkan kalau mudahnya misalnya membersihkan prosesor komputer, atau kalau yang suka pernah membuka CPU ya, Central Processing Unit, PC atau komputer, itu kan ada prosesor ya, ada prosesornya misalnya Intel i7 ya, sekarang i7 atau i9, Intel i7. Di atasnya itu ada heatsink yang nempel, kemudian di atasnya lagi ada fan atau kipas. Nah, antara prosesor dengan heatsink itu seringkali diberikan
pasta yang namanya pasta prosesor atau semacam gel. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk uh, ini bagian mereduksi kekasaran permukaan. Nah, kekasaran permukaan ini tereduksi dengan meletakkan pasta prosesor. Jadi yang awal permukaan antara heatsink permukaan heatsink dengan permukaan atasnya prosesor tersebut ada kekasaran, dengan dipasangnya pasta prosesor maka jadi halus sehingga bisa menyebabkan peningkatan untuk perpindahan panas yang berpindah secara konduksi. Nah, lalu karena hal itu menjadi perhatian lagi, karena misalnya komputer ini sering dipergunakan, jelas ada debu yang menempel atau ada kotoran yang menempel, sehingga perlu diperhatikan kebersihan permukaan. Jadi kalau yang idealnya itu kan komputer itu misalnya sudah dipergunakan selama misalnya 1 tahun ya atau 6 bulan karena secara kontinu, itu idealnya harus dibersihkan, harus dibuka box komputernya, kemudian dibersihkan antara prosesor dengan heatsink tersebut supaya ada debu yang menempel atau ada bagian yang menempel tersebut bisa dibersihkan untuk bisa mengurangi kotoran dan bisa meningkatkan laju nilai aliran panas yang berpindah tersebut. Nah, dengan meningkatnya laju aliran panas tersebut menyebabkan bagian tersebut menjadi perhatian khusus. Ya, oke, baik, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sebagai apa, feedback ya atau eh, membuka kembali materi yang disampaikan. Untuk tampilan share screen-nya sudah eh, Sudah, Pak. ya untuk share screen-nya terlihat ya. Suaranya jelas terdengar ya. Jelas, Pak. Ya, Jelas, Pak, terdengar. di bagian ini tadi sudah diceritakan mengenai perpindahan panas yang terjadi secara konduksi ya. Ini merupakan ilustrasi jika ada jendela, katakanlah jendelanya itu bentuknya jendela kaca. Pada gambar di bawah ini ada nanti ada gambar. Ini gambarnya seperti ini. Jendela tersebut kemudian mempunyai koefisien konveksi. Koefisien konveksi berarti nilai H ya, nilai koefisien konveksi nilainya adalah koefisien konduksi. Koefisien konduksi nilai K 1,4.
koefisien konduksi nilainya 1,4 watt per meter Kelvin dengan luas penampang isotermal. Isotermal itu artinya sama semua ya, antara sisi kiri, atas, bawah, samping kanan. Nilainya luas permukaannya 1 meter kuadrat. Yang menjadi pertanyaan, gambar rangkaian tahanan termalnya. Jadi kalau seandainya ini dianalogikan, ini sistem ya, sistemnya ini ada sistem. Lalu kalau dianalogikan seperti rangkaian tahanan termal, rangkaian listrik, ini seperti apa gambarannya? Gambaran rangkaian termal secara tahanan termal secara analogi rangkaian listrik. Kemudian yang kedua pertanyaannya tahanan termal total. Berarti yang ditanya adalah R, nilai resisten. R totalnya. Heat transfer rate. Heat transfer rate itu adalah nilai kecepatan atau nilai rata-rata laju perpindahan panas. Berapa nilai heat transfer rate-nya. Kemudian temperatur TSI dan TSO. Temperatur surface inlet, surface dalam ya, surface bagian permukaan samping kiri, dan temperatur surface yang ada di samping kanan, TSO. Lalu yang berikutnya adalah selanjutnya, nah di bagian berikutnya ini ada jendela dengan termopan ya, dengan kondisi 80 kali 50 mm. Konduksi panas kaca 1,4 watt per meter Kelvin. Kemudian konduktivitas panas udara nilainya 0,0245 watt per meter Kelvin. Yang menjadi pertanyaan, nah ini seperti apa rangkaian tahanan termalnya? Ini sebagai ilustrasi, ini pasti rangkaian kondisi konveksi. Ini konveksi ya. Ini konveksi, ini konduksi, dan ini adalah konveksi. Itu seperti apa rangkaian tahanan termalnya. Selanjutnya tentukan tahanan termal total dari komposit wall di atas. Tahanan termalnya berapa nilai tahanan termal total untuk campuran dinding ya. Komposit itu berupa campuran atau lapisan. Yang pertama ada kaca, di bagian ini pertengahan yaitu ada slice, ada celah udara, kemudian kaca lagi. Berarti di tengah-tengah ini terjadi perpindahan panas secara konveksi. Lalu yang C, tentukan heat loss. Heat loss itu rugi. Heat loss atau rugi aliran panas dari jendela termopan di atas tersebut. Di bagian akhir adalah ini nilai konduktivitas panas. Itu ada brick ya. Brick itu semacam bata ya. Batu bata dengan nilai thermal conductivity-nya 0,72. Jadi ada thermal conductivity dari bata tersebut 0,72 watt per meter Celsius. Kemudian di plester di bagian bawah ini ada plasternya.
0,22 watt per meter Celcius. Yang menjadi pertanyaan ini gambar rangkaian tahanan termalnya. Jadi rangkaian tahan termal ini seperti apa? Ini kalau dari ilustrasi gambarnya ini perpindahan panas yang terjadi secara kombinasi ya. Karena ini ada cabang, ada brick, kemudian di bawahnya ada plaster, berarti ada cabang. Nah, kalau ada cabang berarti rangkaian secara paralel. Tetapi di bagian selanjutnya ini hanya satu cabang, jadi rangkaian seri. Nah, itu seperti apa rangkaian tahanan termalnya jika analogikan ke dalam bentuk rangkaian listrik. Yang di bagian selanjutnya adalah hitunglah atau cari tahanan termal total. Tahanan termal total berarti harus menghitung tahanan termal yang pada brick, kemudian tahanan termal pada plaster. Berapa nilai tahanan termal pada batu bata ya, batu brick tersebut dan plaster tersebut. Karena rangkaian rangkaian paralel ya, berarti harus dihitung secara seri terlebih dahulu, baru nanti bisa dijumlahkan untuk nilai resisten termalnya. Ya, oke, baik. Itu adalah feedback dari perkuliahan untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Nanti bisa membuka di e-book atau di buku yang sudah dikirimkan teorinya secara lebih komprehensif ya, lebih lengkap lagi untuk bisa memahami bagaimana perpindahan panas yang terjadi secara konduksi, kemudian secara konveksi, lalu kondisi tersebut terjadi pada susunan paralel dan seri. Ya, oke. Lalu yang bagian akhir, karena tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa cukup ya untuk perkuliahan sore hari ini untuk mata kuliah perpindahan kalor dan